Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ani Kristina, sarjana psikologi, selaku narasumber kita pagi hari ini. Yang kami hormati Penilik PNFI Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krian, Bapak Dr. Handes Hadi Usman, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jatikalang, Bapak Yantoko, sarjana hukum. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Hayat beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah KB Al-Hayat Ibu Naini Rohmah, sarjana pendidikan. Yang kami hormati Kepala TPI Al-Hayat Ustazah Nikmati. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat beserta segenap Dewan Guru di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Hayat. Dan tak lupa kepada seluruh wali murid KB Al-Hayat yang kami banggakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa
Amma. Yang terhormat Ibu Ani Kristina, Sarjana Psikologi, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati pendidikan non formal dan informal, Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krian, Bapak Dr. Andes Haji Usman, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang belum hadir, beserta segenap jajaran perangkatnya. Yang kami hormati pula segenap jajaran takmir Masjid Al-Hayat, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat, beserta seluruh dewan guru di bawah nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Hayat, dan Bapak Ibu wali murid kelompok bermain Al-Hayat yang sangat kami banggakan. Setinggi puji dan sedalam syukur yang kita zahirkan melalui lantunan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan luang waktu, sehingga kita bisa hadir dalam acara seminar parenting yang diselenggarakan oleh segenap panitia maupun dewan guru kelompok bermain Al-Hayat. Sholawat serta salam tetap tersanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, melalui lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang mana melalui Al-Quran dan Al-Hadith yang beliau wariskan kepada kita, sehingga kita semua menjadi seorang hamba yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan tujuan diadakannya kegiatan seminar parenting ini adalah untuk mengupdate dan mengupgrade ilmu, pengetahuan dan juga wawasan kita semua mengenai tumbuh kembang anak. Yang mana pada hari ini spesial kita akan mengupas tuntas tentang motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar, dan bagaimana satu aspek perkembangan tersebut berkesinambungan dengan aspek perkembangan yang lainnya. Itu adalah tujuannya, supaya kami selaku Dewan Guru dan Bapak Ibu semua sebagai wali murid bisa bersinergi menstimulasi anak-anak sehingga tumbuh kembang mereka bisa berlangsung optimal. Dan pada kesempatan kali ini kami hadirkan seorang narasumber yang luar biasa hebat, yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Ani Kristina, di mana beliau banyak sekali menulis buku-buku tentang tumbuh kembang anak. Dan saya pribadi memiliki pengalaman yang sangat istimewa bersama beliau, mengikuti workshop mengupas tuntas motorik ini dalam waktu 2 hari masih kurang. Jadi pagi hari ini Bu Ani akan membuat panjenengan semua kagum dan terpukau bagaimana istimewanya anak-anak kita ternyata. Selanjutnya mewakili segenap Dewan Guru dan Panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu menghadiri undangan kami. Semoga langkah panjenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amal sholih yang diterima di sisinya, dan kita pulang membawa ilmu bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam mengasuh, mengasah dan mengasihi anak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Ani Kristina, Sarjana Psikologi. Yang saya hormati Kepala KB Al-Hayat dan seluruh bunda-bunda, Ustadz-Ustadzah KB Al-Hayat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hayat, yang saya hormati Ketua TPQ, dan seluruh undangan yang hadir, Bapak Ibu wali murid dari KB Al-Hayat Jatikalang Krian. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan
baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak yang sangat saya hormati, adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua ketika Al-Hayat bisa mengadakan acara yang cukup besar seperti ini, seminar parenting. Ini adalah kolaborasi keterlibatan panjenengan semua orang tua di KB Al-Hayat. Ini memang perlu adanya sinergitas. Jadi apa yang telah dibangun oleh KB Al-Hayat, kedisiplinan, contoh-contoh yang baik dari semua ustadz-ustadzah ini akan membentuk anak-anak panjenengan akan semakin baik, semakin disiplin, semakin hebat. Memang dari KB atau PAUD yang ada di Kecamatan Krian, saya mewakili dari Korwil Krian, yang paling menonjol untuk banyak kegiatan-kegiatan semacam ini adalah di Al-Hayat. Memang luar biasa Al-Hayat, Masya Allah. Dan makanya siswanya akan selalu naik karena trust dari kita semua, kepercayaan untuk menitipkan anak-anak di Al-Hayat ini memang bisa diandalkan. Nah, apalagi sekarang Kemendikbudristek itu menggencarkan apa yang dinamakan dengan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kalau gerakan ini tahun kemarin itu masih dicanangkan, tapi tahun 2024 ini sudah merupakan gerakan nasional transisi anak PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan gerakan ini bisa terlaksana dengan baik, karena saya selaku salah satunya yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan di Pokja transisi PAUD yang menyenangkan ini. Ini adalah sinergitas antara guru-guru yang ada di SD kelas awal utamanya dan guru-guru yang ada di TK atau siswa-siswa yang akan melanjutkan ke tingkat jenjang lebih tinggi lagi, yaitu di SD. Nah, gerakan ini untuk apa? Agar anak-anak itu tidak merasa takut atau menyeramkan. Karena di TK atau di kelompok bermain itu kan anak-anak selalu diajarkan untuk bermain, berkelompok, untuk mengenal huruf, simbol-simbol, sehingga dengan bermain, dengan pengasuhan guru yang tepat, maka anak-anak itu bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi ini tidak disyaratkan anak-anak itu harus bisa membaca, menulis, dan berhitung di tingkat TK. Ya. Kalau anak-anak itu bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung. Yang saya hormati Ibu Guru kami, nek kami biasanya itu kelompok berencana, ya. Tetapi di sekolah mesti kelompok bermain, ya. Ibu kami, Ibu Kepala Sekolah kami, dan Ibu Gurunya, Ibu TK Maupun Hayat, Ibu TK atau Kota Hayat, juga Ketua Takmir Masjid Hayat, juga Ibu Guru, juga para wali Kabir TK Hayat yang saya hormati. Paling bagi kita mengucapkan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmatnya, berkat ridhonya, kita masih diberikan suatu bentuk kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan otoritas, ya, motorik tuntas, ya, terkait dengan KB Al-Hayat di sejak sekarang. Salam yang tak lupa pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaunya kita masih diberikan suatu bentuk ketetapan iman
syariat ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan itu amat sangat penting sekali. Dalam artian di sini ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan KP, ada tingkatan PAUD, ada tingkatan TK, ada tingkatan SD, dan SMP, SMA, dan universitas. Nah, semua tingkatan itu pasti yang utama adalah satu, apa? Dasarnya, pondasinya. Kalau anak tidak dibentuk suatu dasar atau pondasinya, pasti kurang kuat. Misalnya rumah mawon ya, contoh. Kalau rumah pondasinya kuat, cor-coran, ya pasti akan bagus, akan kuat. Kalau anak, kalau pondasinya tidak dibarengi dengan akhlak, moral yang baik, insya Allah nanti bukan kami mendoakan gitu, tetapi insya Allah nanti baik motor ibu. Kalau artian monggo, saya pun juga sangat setuju terkait di sini pun juga ada KB, Al-Hayat, ada TK, ada PAUD, Desa Jatikalang pun juga banyak sekali bu. Wonten Dharma Wanita, wonten MI, wonten TK, ya wonten itu pokoknya pendidikan semuanya kami izinkan. Kenapa? Itu menunjang daripada pendidikan, itu menunjang daripada kualitas, itu menunjang daripada mutu warga desa Jatikalang. Nah, tujuannya apa? Satu, diantaranya semua warga desa Jatikalang, generasi penerus kita itu tidak lepas dari apa, bahaya buta huruf. Ya, untuk itu semua TK, semua sekolahan yang ada di desa Jatikalang ini kami persilakan untuk maju izin, diizini oleh desa. Yang jelas ini wonten zona apa mboten? Wonten zona apa mboten? Zonasi boten, alhamdulillah. Karena apa? Kalau zonasi nggak ada itu kan semuanya untuk umum. SMP ini wonten zonasi bu. Pendaftaran itu kan ada beberapa, kalau tingkat yang lebih atas ada prestasi, ada zonasi, ada afirmasi. Nah, kalau di sini tidak ada zonasi, ya alhamdulillah, dalam artian ini dipergunakan untuk seluruh warga Indonesia. Nah, apalagi ya, niki wonten program presiden kita, mudah-mudahan nanti terlaksana makan siang gratis ya. Mudah-mudahan ya. Terus yang terakhir, Ibu, kami pun juga minta dukungan dari panjenengan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang kemarin juga ikut berpartisipasi terkait dengan Kepala Desa. Matur nuwun Pak, baru kali ini ada parenting dihadiri Kepala Desa. Tepuk tangan dong buat Bapak. Luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Jarang-jarang Pak gitu ya. Saya itu biasanya kalau kedatangan orang perwakilan dari dinas habis sambutan terus pamit pulang ya Pak. Oke, mudah-mudahan nanti bisa sharing bersama, mungkin nanti juga bisa memberikan masukan untuk kita. Dan yang kami hormati jajaran pengurus Al-Hayat, insya Allah supportnya luar biasa, hadir semua di acara ini Pak. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan ini menjadi yayasan yang akan terus ya diberkahi Allah untuk berdakwah pada masyarakat, bagian dari peradaban Islam, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, saya dapat amanah untuk menyampaikan tuntas motorik sebagai kesiapan belajar. Sebelum ke sini saya mungkin mohon izin untuk kenalan dulu. Lanjut saja next. Nah, oke ya. Kenalan sebentar, ya. Saya memperkenalkan diri saya sebagai praktisi pendidikan dan penulis buku-buku. Alhamdulillah diberkahi Allah, umur sehat, kesehatan begitu ya. Sudah di dunia pendidikan ini dari 2004 jadi 20 tahun Pak. Mudah-mudahan nggak tampak tua ya. Soalnya kan harus melatih motorik ini ya, harus sehat begitu. Nah, saya pernah jadi konselor, pernah jadi guru TK di Sidoarjo saya di sana. Bagian dari
merintis sebuah boarding school di Batu. Nah sekarang statusnya ibu rumah tangga Kak saya Pak. Ibu rumah tangga tapi tiap Sabtu Minggu keliling Pak. Antar kota dalam provinsi kayak bis aja gitu. Saya jadi kesini juga naik bis. Saya tinggal menemani suami saya yang bertugas di sebuah pondok pesantren di daerah Batu. Nah saat ini saya jadi konsultan untuk beberapa sekolah. Okay. Kemudian saya membersamai Gria Parenting ini dari tahun 2011, berarti sudah 13 tahun bersama Gria Parenting jadi trainer dan menulis buku. Itu buku-bukunya. Oh ini buku-bukunya, okay. Nanti kalau diundang ke panggung balapan angkat tangan, soalnya bakal dapat hadiah. Siap ya? Ada buku sekolah menjadi orang tua, memang fokus di pendidikan anak ya. Tuntas motorik, tuntas kemandirian, tuntas seksualitas, tuntas toilet training, tuntas emosi, urusan anak Japri Allah dan generasi viral di langit. Dua yang terakhir ini saya tulis juga bersama seorang ustadz yang berdiam di daerah Sidoarjo, apa namanya, daerah Kriak Sidoarjo ini juga. Saya agak lupa rumahnya ya, cuma sekali di sana, tapi luar biasa juga. Dan masih melayani konseling, tapi dengan sangat terbatas ya, antriannya agak lumayan kalau mau konseling. Dan juga dulu saya terapis anak berkebutuhan khusus. Saya bersertifikasi untuk nak tahu Pak, ada orang di jalan saya kanan belok kiri Pak. Ada Pak? Nggak ada. Ada. Itu tandanya belum tuntas sisa-sisa. Kayaknya sepele Bu, insya Allah sepele. Pokoknya sampai ngobrol ya. Nah sudah saya kanan tapi ternyata beloknya kiri. Ditobrok sama buri buah gitu ya. Oke, yang berikutnya saya ini kalau pergi jalan-jalan sekedar menyeberang jalan dari masjid ya, pulang ke rumah atau jalan di jalan aja, selalu insya Allah ya digandeng sama suami Mbak. Sampai tua segandengan nih. Bukan karena romantis, boten. Soalnya kalau nggak digandeng itu sering nopo, sering jatuh. Bahasa Jawa itu sering jungkel, sering jelungup, sering keserimpet Bu. Lah isin ya Bu ya, ngomong wedok keserimpet jelungup, daripada isin digandeng Bu sama suami saya. Saya itu sudah berapa ya? Sekitar awal menikah masih boleh naik motor. Tapi setiap kali naik motor setahun itu saya rata-rata jatuh itu lebih dari 5 kali. Kenapa? Tidak tuntas motorik. Karena apa? Karena koordinasinya kurang. Dan saya kalau naik motor terus kecelakaan itu nggak pernah ngomong mungsuh. Lu kan apa namanya naik motor terus diserempet, disenggol itu kan namanya ngomong mungsuh. Tiba karepe dhewe Bu. Kena batu sedikit guling, begitu loh ya. Jadi seringkali mengalami kecelakaan tunggal. Mulai di sini. Belum nanti kalau masak jangan tanya Bu, namanya tangan keiris, terus minyak keblodor, macam-macam. Wah, saya itu kalau dibuka tangan dan kaki itu mirip obat bakar di RT. Banyak sekali luka-luka. Suami saya kalau melihat tangan sama kaki saya itu dipegang-pegang, ya Allah kayak bojo di KDRT gitu ya. Padahal karena memang kekurangan koordinasi motorik itu membuat koordinasinya tidak bagus. Ini sebagian kecil saja, sisa-sisa tidak tuntas motorik. Insya Allah survive saya bersih urip sampai tua ya, aman. Syaratnya satu, dapat suami yang sabar. Nah, gitu ya. Ngoten mawon gitu ya. Saking sabarnya Bu,
masuk upacara. Akhirnya sama suami saya menikah 2 atau 3 tahun itu semua peralatan makan diganti. Pinter. Wes ya, cerdas kan suami saya ya Bu ya. Sabar, cerdas, ganti melamin dan plastik wis. Dapat istri tidak tuntas motorik ya wis jodoh nggih rezeki dilakoni ngoten. Nggih, nah itu ceritanya nggih. Jadi karena memang ini akan jadi kendala. Mungkin beberapa menganggap ini sepele, tapi ada yang tidak sepele. Saya akan ceritakan yang nggak sepele ya. Lanjut. Ternyata membuat seseorang jadi mudah lelah dan tidak tahan lama belajar. Emang kan kalau yang ini, alhamdulillah saya lumayan tahan belajar. Motorik nggak tuntas tapi bahasa alhamdulillah baik. Saya menguasai beberapa bahasa asing begitu ya. Senang membaca, senang menulis, masih berkembang bahasanya. Nah kalau nanti tidak tahan belajar, nanti akhirnya kita ngomongnya males. Padahal sebetulnya dia tidak tahan lama belajar, tidak siap belajar begitu. Lanjut saudara. Yang nggak enak juga ini, ada anak-anak yang tidak tuntas motorik jadi kesulitan belajar. Kasus kesulitan belajar yang paling dahsyat yang pernah saya terima dan kasus serupa juga terjadi, tapi ini yang paling serem. Ada anak IQ-nya, tahu IQ ya Bu ya? Kalau tes gitu ya, kan ada yang pinter banget, ada yang kecil, ada yang besar. Anak ini kalau dites IQ pakai IQ genetis, itu IQ-nya 130 sekian. Tapi karena motoriknya tidak tuntas, dia itu ketika sekolah gak paham. Satu kali sempat sampai saking anjloknya, saking tidak pahamnya, saking buruknya cara belajarnya, tidak naik kelas. Loh ada anak itu 130 sekian tidak naik kelas. Dia kalau belajar tidak bisa konsentrasi. Dia kalau sama teman sulit beradaptasi. Ya. Dia kalau ada kesusahan tidak mau berjuang gara-gara motoriknya nggak tuntas. Anak umur 16 tahun tidak tuntas motorik. Saya tes sederhana, tolong jongkok. No, jongkok niku umur berapa Bu? Biasanya anak bisa jongkok Bu? Umur berapa? Setahun sudah mulai bisa jongkok. Oke, 2 tahun lah wis gak apa-apa. 3 tahun pun pinter jongkok pun. Nah ini ada anak umur 16 tahun tidak bisa jongkok. Suruh jongkok lembut. Akhirnya terapinya jongkok Bu. Jongkok. Sakit parahnya motorik. Selain nggak bisa jongkok, ya mirip-mirip kayak saya tapi sama. Kalau saya kan bisa naik sepeda motor, bisa naik motor tapi gampang jatuh. Anak ini naik sepeda saja tidak bisa. 16 tahun tidak tuntas motorik. Itu berdampak jadi kesulitan belajar. Padahal IQ-nya tidak 103. Dengan cara apa? Yang paling gampang pakai motorik. Oke, ini baru contoh. Bu, ini baru 1 loh ya Bu ya. Saya nanti masih ngajak banyak nggih. Siap nggih. Pokoknya habis ini latihan motorik keluar pulang motorik turun 2 kilo. Oke, lanjut saja. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang tidak tuntas motorik akan sulit untuk membaca, menulis dan berhitung. Kok bisa? Ini yang akan saya bahas pada pagi ini. Kan motorik dampaknya banyak banget, anak-anak yang tidak tuntas
tuntas motorik. Ngono ku Bu nggih, ana arek mau males nulis Bu. Nah, marung kaya apa terus sampe disebut tak. Perasaanmu sekolah gambarnya padahal Bu, itu karena dia itu tangannya belum kuat asli Bu. Dia disuruh nulis itu koyok goreng segoreng 3 kilo Bu. Kalau belum tuntas motorik, dan kita malah tidak menyelesaikan masalah. Kalau ada anak sulit menulis, malas menulis, ya terapinya motorik. Kalau sampai bawir Bu, tetap Bu menulis itu akan sulit buat dia. Karena sebetulnya masalahnya ada di motorik. Bagaimana cara melatih anak-anak yang menulisnya masih susah? Nanti Bu sudah dikasih dulinan lucu-lucu itu Bu. Nanti ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya, oh saya undang ke sini untuk latihan. Oke, saya lanjut dulu saja. Next. Olah, ya siap. Nah, intinya tuntas motorik akan menunjang siap belajar. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan ya. Kalau teman-teman KBK kalian undang saya ke sini dengan tema ini, saya yakin mereka sudah punya kurikulumnya. Undang panjenengan semua ini hanya untuk mensosialisasikan ini loh yang sudah dilakukan oleh KBK Al-Haya. Mohon dukungannya. Nah, itu nanti ya. Nah, lanjut. Ini tuh pakai ini segala gitu ya. Tapi singkatnya gitu, ini teorinya Bu. Ini nggak ngerti nggak apa-apa wis ya. Lewati aja. Intinya gitu ya. Ini sistem otak. Ini sistem sensorik, mata, telinga, kulit, mulut, ikat dan segala macam ya. Panca indera dan kawan-kawannya. Kalau sistem inderanya bagus, motoriknya bagus. Motorik itu ada skema tubuh, refleks, kesadaran akan dua tubuh, kontrol postur macam-macam. Ini bagus, ya. Kalau sensoriknya bagus, motoriknya bagus, nanti kemampuan perseptualnya bagus, koordinasi, begitu ya. Kemudian konsentrasi, visual persepsinya bagus. Baru nanti bisa belajar ya Pak. Intinya begitu. Lanjut saja. Konsumsi buku aja ya. Kadang-kadang kita baca sendiri ya Ibu. Guru-gurunya harus 2 hari soalnya kalau guru ya. Kenapa motorik itu bisa melatih konsentrasi? Karena kalau anak-anak diajak bergerak, tubuh itu akan bereaksi untuk mencari posisi yang nyaman. Tidak tiba, tidak jatuh dan apa. Nanti kalau tubuhnya sudah mudah menjadi nyaman, baru fokus itu terbentuk. Lanjut. Nah, saya akan mencoba simulasi latihan konsentrasi dengan melompat-lompat. Ada yang mau nyoba ke depan? Ada? G. Ting 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 ting. Ada anaknya yang mau nyoba? Nah, langsung. Oh, sini sayang. Oh, pinter ya. Saya tolong dibantu sama bola-bolanya ini. Aku aja. Si anak pemberani datang. Sini sayang. Nah. Namanya siapa? Nathan. Jonathan. Oke, baik. Oke, nah bisa begini. Oh, dari itu kelihatan di sini. Yo, gitu. Lompat 1 kali. Oh, oke, lagi. Lompat 1 kali. Oke, lompat sekali lagi. Nah, kita ngajak anak lompat-lompat dan dia berusaha fokus dengan kakinya, tubuhnya, biar nggak jatuh. Kita sedang melatih konsentrasi dengan lompat
lompat ke sana 3 kali. Hap. Oke, gitu ya. Bu, ini alhamdulillah saya dapat yang tuntas motorik. Ada tempat air yang nggak kate-kate tuntas gitu ya Bu ya. Terus umum gitu ya. Itu kalau lompat itu harus dipegang di tangannya, gitu ya. Jadi misalnya kalau saya mau lompat nggak boleh langsung 3 kali. Ini kasus untuk anak-anak yang kurang konsentrasi, lompatnya harus satu-satu. Lompat 1 kali, hap. Saya pegang dulu pundaknya di sini. Lompat 1 kali, hap. Oke, ke depan lagi 1 kali, hap. Oke, lagi, hap. Nah, untuk anak-anak yang agak aktif, super aktif, hiperaktif, cara melatih lompatnya dengan dipegang di punggungnya. Biasanya kalau yang nggak tuntas motorik yang boleh ya, dia agak apa gini boleh gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang sangat aktif juga, mumpung ini masih ada praktek ya, alhamdulillah. Ketika anak-anak yang sangat aktif itu sering kita ajak gerakan berayun, yang pelan. Kalau di atas kursi ya begini. Kalau di tempat terapi-terapi itu pakai bola. Biasanya dipakai yoga itu loh Bu. Nah, ini didudukkan di situ terus anaknya digoyang begini. Nah, digoyang begini. Nah, itu akan apa namanya? Akan membantu anak-anak yang sulit konsentrasi jadi lebih konsentrasi. Begitu. Oke, next saudara, ada apa lagi? 3, 4. Oke. Gerakan kedua pundakmu. 1, 2, 3, 4. Oke. Tahan kepala dengan tanganmu. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Cuma begini nih. Kalau kita ngajak anak-anak kita membentuk ketahanan belajar. Ada Ustazah? Nah, obor dia yang hamil jangan lompat-lompat. Berjongkok. Nah, lalu berputar pelan-pelan. Bisa deh? Bisa. Tuntas motorik ini generasi tuntas motorik insya Allah. 1, 2, 3. Maju, mundur. Kanan, kiri bergantian. Melompat, berjongkok, berdiri, berputar pelan-pelan. Sing elu tidak tuntas motorik. Ayo. Oke, lanjut saudara. Lanjut dulu. Lagi. Angkat tangan kirimu, turunkan. Ini langsung masuk latihan calistung ya. Kalau saya bilang kanan, itu nanti kanan bergerak ke kanan, tepuk di sebelah kanan. Begini, kanan, kiri. Bisa deh? Siap. Nanti kalau sudah kanan kiri, kalau disuruh bertepuk tangan, diam di sini, kita tepuk tangan di depan di sini. Terus nanti tangan di pinggang dan seterusnya. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri. Bertepuk. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tangan di pinggang.
untuk membaca, menulis, berhitung. Calisto. Kok bisa? Nanti saya jelaskan. Kita praktekkan dulu ya. Sekedar aja begini latihan calisto. Sekali lagi, lebih cepat ya. 1, 2, 3. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Tangan di pinggang. Kanan kiri, kanan kiri. Ayo tertawa. Kanan kiri, kanan kiri. Teriak hore. Lanjut saja. Bawah, atas, bawah, bertepuk tangan. Atas, bawah, tangan di pinggang. Atas, bawah, ayo tertawa. Atas, bawah, teriak hore. Ini terakhir untuk latihan ketahanan belajar. Paling angel. Wes tapi nanti tak jamin Bu. Jos gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jongkok berdiri, jongkok berdiri. Bertepuk tangan. 1, 2, 3. Jongkok berdiri. Bertepuk tangan di pinggang. Ayo tertawa.
motorik, anak-anak kenal persepsi arah, anak-anak kenal dengan simbol-simbol. Nah, anak-anak akan mudah membaca huruf-huruf hijaiyah. Motorik bisa membantu Quran. Yang terakhir, kalau anak-anak latihan motorik, dia akan terkoordinasi gerakan otot-ototnya. Termasuk nanti kalau anak-anak harus mengenal bacaan panjang, ilah, gitu ya. Nanti ada lagi ilah, gitu ya. Panjang, pendek, belum lagi nanti yang uduna, gitu ya. Nah itu ada yang ditahan-tahan, butuh banyak sekali pengendalian diri. Nah di situ latihan motorik koordinasi ini akan membantu seseorang untuk melakukan pembacaan dengan penuh pengendalian dan sesuai dengan buku-buku. Jadi kalau mau nanti belajar Qurannya, nanti tahunnya lancar, monggo di 7 tahun ke bawah ini motoriknya juga dikuatkan. Saya pernah dapat cerita yang sangat menarik ya. Saya bikin workshop seperti yang di Gimnastik Barjo itu 2 hari. Waktu itu workshopnya di Pujon. Karena di Pujon itu awalnya untuk guru-guru TK-nya, tapi pesantren itu mengundang seluruh anak cabangnya untuk mengirimkan perwakilan. Nah, ada sebuah pesantren yang pulang dari acara workshop itu, semua santrinya diajak latihan motorik sehari itu, pagi 1 jam, sore setengah jam. Dan ustadznya bilang, alhamdulillah Bu Ani, benar anak-anak karena latihan motoriknya rutin, konsentrasinya untuk setoran dan murojaah bisa lebih panjang. Ya dengan izin Allah, makanya ikhtiar kita karena tahu teori-teorinya, tahu konsepnya, ayo kita ajak anak untuk bergerak. Lanjut saja. Oke, pesan yang paling akhir kepada Ibu, ada banyak aktivitas harian yang kalau kita lakukan di rumah juga membantu ketuntasan motorik. Buang sampah sendiri. Buang kecil, orang mesti kotor sekali. Membuang sampah itu tugas. Perkembangan anak usia berapa kira-kira? Kapan anak-anak bisa buang sampah sendiri? 3 tahun sudah bisa, kata Ustazah. Kalau jenengan ngajari anak-anak buang sampah 1, 2, 1, 2. Buang sampah itu latihan bahu dan siku, tuntas motorik. Kalau anak-anak latihan toilet training, ke kamar mandi, buka pintu, berjongkok, ambil gayung, bersihkan, tuntas motorik. Daripada mae si kerja kabeh gitu ya. Mengambil kesempatan anak untuk tuntas motorik. Kapan anak-anak bisa ke kamar mandi sendiri? 3 tahun, pipisnya bisa. Bersih-bersihnya umur 4 tahun, ceboknya terakhir 5 tahun. Oke, harapannya 5 tahun tuntas toilet training sudah selesai. Oke, semampunya anak. Yang itu, kalau anak-anak masih ngedot, itu juga nanti motoriknya dan emosinya nggak berkembang, gitu ya. Bu, anak-anak itu sampai umur berapa Bu? Sepakat ya ini ya. Mari disampai sampai jejelikan dot, sakno buangi biasa mentil loh Bu, gitu ya. Padahal Bu, tujuan penyampaian itu adalah anak bisa mandiri, anak tidak tergantung, dan yang ngenyot yang mana itu Bu, nah itu diputus, bukan susunya yang diputus. Boleh minum susu tapi pakai gelas, botol, sedotan untuk persiapan bicara. Karena kalau anak minum gelas, nyedot, ya botol, itu nanti ini berat, otak kita di sininya kuat, nanti bicaranya akan lebih fasih, lebih lancar, lebih lentur karena otot-ototnya sudah siap, gitu ya. Lanjut.
Nah, kok saya jadi mau ngajak nyanyi. Ditirukan ya Bu ya. Aku anak besar, bukan adik bayi. Anak besar tidak ngompol. Aku tidak ngompol. Aku anak besar, bukan adik bayi. Anak besar pakai celana. Aku tidak pakai popok. Oke, lanjut saudara. Oke. Aku anak besar, bukan adik bayi. Anak besar tidak ngedot. Aku tidak ngedot. Aku anak besar, bukan adik bayi. Anak besar pakai gelas. Aku minum pakai gelas. Oke, lanjut saudara. Bawa tas, saya minta tolong. Tidak usah repot-repot. Bawain tasnya anaknya demi cinta dan kasih sayang pada anak. Membawakan tas anak merampas kesempatan anak untuk memperkuat bahu dan sikunya. Bawakan tas anak merampas kesempatan anak untuk menulis kapok kok Bu. Maunya anaknya pinter nulis tapi tasnya dibawa no kapan bahunya siap, kapan sikunya kuat. Nah, pasang kaos kaki dipakaikan sama mamanya yang tercinta. Mamanya wis latih, wis ngerti, boleh apa seminar parenting. Nah, ayo latihan ya, pakai kaos kaki dulu pasti bisa, anak pinter gitu. Baik sih gawe no. Ada mbak-mbak, nenek-nenek yang tiangkong yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa membantu ini semua ya. Oke, makan sendiri itu salah Bu Ani. Nanti dikokon makan sendiri kececeran, gak entek, kurang bergizi, stunting nanti. Bu, oke lah guys ya. Kalau pagi jenengan bulan gak apa-apa. Sampai tekanin nonton. Tapi kalau siang dan malam makan sendiri. Apalagi kalau sudah SD, biar makan sendiri kan gak apa-apa. Biar latihan disiplin secak gitu ya. Ibu-ibu yang menyuapi anaknya sedang merampas kesempatan anak untuk latihan bahu dan siku loh ya ampun. Ibu-ibu yang nyuapi anaknya menghambat anak untuk menulis. Masa dia belum bisa nulis loh, banyak tulisan kayak gini kok males nulis. Oh iya Bu, di rumah masih disuapin. Lah iya toh. Ojo disuapi, dan bisa nulis biar ototnya kuat. Ya, next. Terakhir deh. Aku anak besar, bukan adik bayi. Anak besar makan sendiri. Aku tidak disuapin. Oke. Ada? Intinya Bapak dan Ibu banyak sekali aktivitas harian yang itu juga latihan untuk kecerdasan motorik, gitu ya. Soalnya kalau anak-anak banyak kita bantuin, ya selain nanti nggak cerdas motorik, nggak siap belajar, nanti juga manja dan kurang termotivasi belajar. Lanjut saudara. Oh iya, ya habis insya Allah sekalian, insya Allah kayaknya masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Monggo kita bisa
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد